kembali lagi di channel saya, dan di sini kita akan kembali belajar mengenai pemrograman Android menggunakan Android Studio. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai pemrograman menggunakan Kotlin, dan kita juga akan mempelajari nantinya mengenai layout dan juga beberapa komponen yang biasa kita gunakan dalam pemrograman aplikasi Android. Uh, Mungkin saya langsung saja masuk ke dalam materi mengenai pemrograman Kotlin. Mungkin kita bahas pertama dari tipe data. Nah, ketika kita membuat sebuah file Kotlin di dalam project Android kita, itu kita bisa biasanya menyimpannya itu di dalam com.example nama dari project kita. Di sini jika teman-teman ingin menambahkan file baru, teman-teman bisa klik kanan di bagian sini, kemudian pilih new. Sini ada namanya Kotlin class atau file. Di sini bisa menambahkan langsung nama file yang kita inginkan. Oke, yang pertama kita akan membahas yang nama itu tipe data. Nah, di dalam bahasa Kotlin sendiri itu cara mendeklarasi tipe data itu ada dua. Yang pertama itu menggunakan kata kunci var. Yang kedua itu kata kuncinya itu val. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu apa bedanya var sama val, jadi untuk var itu biasa kita gunakan apabila variabel tersebut nantinya itu nilainya itu akan berubah gitu. Sedangkan val itu biasanya nilainya itu bersifat tetap atau tidak akan berubah. Contohnya sini apabila saya mengganti nilai dari angka sama dengan 15, nanti di bawah ini saya bisa menggantikan dengan nilai lain, maka itu akan tidak menimbulkan error gitu. Contohnya saya buat jadi 10 dan ini tidak menimbulkan error. Beda halnya kalau misalkan saya mengganti, contohnya di sini saya mengganti nilai in, yang mana nilai ini kan dideklarnya kan menggunakan val. Saya akan coba nilai in sama dengan 2. Nah, ketika kita ingin merubah isi dari nilai ini, kita sudah mendapatkan pesan error gitu. Dia tidak bisa diubah nilainya. Nah, lanjut kita masuk ke arah tipe datanya. Nah, jadi di Kotlin itu sendiri itu untuk tipe data itu sama seperti bahasa pemrograman umumnya. Yang pertama itu ada integer. Ya, integer seperti kita tahu itu gunanya untuk menampung bilangan bulat gitu. Kemudian itu ada double itu untuk menampung nilai berkoma. Kemudian ada float. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu apa bedanya double sama float, jadi perbedaan antara keduanya itu letaknya itu dari size memorinya saja gitu. Untuk double itu biasanya bisa menyimpan nilai desimal yang lebih tinggi, sedangkan float biasa itu kalau nggak salah panjangnya cuma sampai 7 saja. Kemudian ada tipe data itu ada long. Nah, di sini kenapa kita mendeklarkan titik 2 sama dengan titik 2 long gitu. Ini menandakan bahwasannya kita mendeklarnya dengan tipe data long gitu. Yang mana long ini sama halnya dengan integer, yaitu menampung nilai yaitu nilai bulat. Akan tetapi long ini bisa menampung nilai yang lebih panjang daripada integer. Jadi nilai yang tidak bisa ditampung oleh integer panjangnya itu bisa kita tampung menggunakan long itu. Nah, kemudian ada short. Short ini sama dengan integer juga, menampung bilangan bulat, tapi bedanya short ini kita gunakan untuk menampung nilai-nilai dengan panjang yang kecil. Nah, apa bedanya sama integer gitu? Nah, integer itu pengaruhnya itu di bagian penyimpanan memorinya. Untuk nilai short
itu dia disimpan dengan memori lebih kecil. Kemudian ada byte itu untuk menyimpan, yaitu cuma berupa satu nilai saja gitu. Kemudian ini ada char, itu hanya satu karakter saja. Kemudian ada nilai boolean yang biasanya itu true atau false. Kemudian ada string yang biasanya berisikan kata gitu ya. Nah, sini akan kita coba run saja. Untuk teman-teman yang ingin menjalankan file Kotlin kita, itu pastikan teman-teman sudah menyimpannya itu dalam function main, karena function main ini menjadi function utama saat project kita itu kita jalankan gitu. Nah, kita coba jalankan dulu ya. Nah, sini sudah tampil hasil output dari yang kita tulis di dalam kode program kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam condition atau pengkondisian ya. Dalam Kotlin sendiri itu untuk pengkondisiannya itu sama halnya dengan bahasa pemrograman lain, itu menggunakan kata kunci if gitu. If kemudian di dalam tanda kurung itu adalah kondisi yang ingin kita lakukan. Contohnya di sini ada if angka modulus 2 sama dengan 0, artinya apabila angka yang ada dalam variabel ini dibagikan 2, hasil sisa baginya sama dengan 0, maka kita akan menampilkan sama rata. Ini sebenarnya kita juga bisa tidak menuliskan kurung kerawal. Biasanya kan sebuah aksi itu dijalankan di dalam kurung kerawal. Tapi kita juga cukup melakukan enter, kemudian pastikan kita untuk indennya itu pastikan ada di dalam, supaya first if ini menyatakan bahwa ini adalah aksi dari kondisi if itu. Kemudian kita juga bisa mendeklarasikan menggunakan if dan else. Untuk if itu seperti tadi, itu kondisi di dalam kurungnya. Apabila kondisi memenuhi, maka akan dijalankan bagian sini. Kemudian else itu adalah kondisi selain dari yang ada di if ini. Kemudian juga ada else if. Untuk else if itu sama halnya dengan kondisi if tadi, yaitu menyimpan kondisi di dalam kurung kerawalnya. Kemudian untuk else-nya itu dia menampilkan selain yang ada di dalam if, kemudian ada yang ada di dalam else if. Kemudian ada namanya itu if bercabang gitu ya. Untuk if bercabang itu sama, kita bisa menyimpan if di dalam if gitu kan. Terusnya di sini ada if nilai kecil dari 0, maka kita akan menampilkan bilangan negatif. Sedangkan jika kondisinya selain yang ada di baris if ini, maka akan jalankan kondisi di else. Ternyata di else itu juga ada kondisi lagi gitu. Nilainya itu modulus 2 sama dengan 0, maka akan jalankan baris bilangan ke-6. Sedangkan selain itu akan jalankan bilangan ganjil. Selanjutnya kita itu akan membahas mengenai array. Nah, di Kotlin sendiri untuk array itu dia sama halnya dengan Java. Itu kita mendeklarasikannya itu nilainya itu hanya bisa menampung satu tipe nilai gitu. Kalau di Java kan kita hanya bisa menampung, misalnya kita declare array-nya itu dengan tipe data string, maka array kita itu hanya berisikan string gitu. Nah, tapi cara mendeklarasikan array pada Kotlin itu agak berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Kalau di bahasa seperti JavaScript atau PHP misalnya, itu kita hanya perlu menambahkan kurung siku gitu ya, kemudian nilai array-nya di dalamnya. Nah, berbeda dengan yang ada di Kotlin. Di Kotlin kita itu harus menggunakan yang namanya itu array of, kemudian diikuti dengan isi dari array-nya gitu. Nah,
Kemudian untuk mengakses nilai dari array itu sama dengan cara array pada umumnya, itu menggunakan kurung siku, kemudian indeks di dalam kurung sikunya. Misalnya di sini kita ingin menampilkan array dari coba array ini dengan indeks 0. Kemudian kalau kita ingin menampilkan isi dari array secara keseluruhan, itu kita tidak bisa langsung melakukan print kepada variabel array gitu. Jadi kita harus konversi dulu dia menggunakan toString ini. Jadi dia akan diubah menjadi string baru ditampilkan di bagian penampilan outputnya, itu terminal kita. Nah, untuk mengecek panjang dari atau ukuran dari array itu kita menggunakan atribut namanya itu size itu. Kalau misalnya di Java sama JavaScript itu mungkin menggunakan atribut itu namanya itu length gitu ya. Kalau di Kotlin kita menggunakan yang namanya itu size gitu. Kemudian itu ada juga cara mengakses array yang lain, itu menggunakan metode get gitu, dengan mengisikan indeks dari array yang ingin kita ambil gitu. Nah, untuk array sendiri itu nilainya itu bersifat tetap dia. Jadi array itu agak susah untuk kurang fleksibel untuk dimodifikasi, karena biasanya itu kita menggunakan array di Kotlin itu untuk nilai-nilai yang bersifat itu tetap gitu. Nah, ini sama tadi kita itu mendeklarasikan array itu dengan tipe string, maka diisi dengan string. Sedangkan di sini kita mendeklarasikan dengan integer, maka isinya juga harus integer gitu. Nah, kita juga bisa merubah isi dari array dengan menggunakan metode set gitu. Contohnya di sini kita panggil dulu array-nya, kemudian gunakan metode set, indeks dari array yang ingin diubah, kemudian nilai yang ingin diubah gitu. Sini kita akan coba aja. Nah, sini kan sudah tampil apa yang kita buat di dalam program ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam collection itu. Collection itu sama halnya dengan array, yaitu bisa menampung lebih dari satu nilai. Tapi yang membedakan collection dengan array adalah si collection itu lebih mudah untuk kita modifikasi isinya, dan kita bisa melakukan banyak perubahan pada isi dari si collection itu gitu. Nah, untuk collection sendiri itu namanya ada tipenya itu ada mutable dan immutable. Untuk mutable itu artinya kita bisa bebas merubah isi dari si collection itu sendiri. Sedangkan immutable itu dia itu susah untuk diubah, itu tidak bisa diubah itu. Nah, berikut ini beberapa metode yang bisa kita gunakan di dalam collection. Itu ada add, itu untuk menambahkan array baru di baris selanjutnya gitu kan. Kemudian ada remove add, itu kita ngisi dengan parameter indeks berapa dari collection yang ingin kita hapus gitu. Kemudian itu shuffle ini kita itu mengacak-ngacak isi dari si collection itu sendiri. Nah, itu kita juga bisa mengakses nilai pertama dari si collectionnya itu menggunakan metode first. Kemudian itu kita juga bisa merubah atau istilah itu merubah isi dari si collection menggunakan set of. Sini kita akan coba jalankan program. Selanjutnya kita itu masuk ke dalam range. Nah,
untuk range itu kita itu bisa merupakan suatu fitur di dalam Kotlin yang mana kita itu bisa menuliskan rentang dari suatu nilai itu. Kalau misalkan di bahasa pemrograman lain kita mungkin untuk menuliskan increment dari 1 sampai 10 misalnya kita perlu for integer i sama dengan 0, i kecil dari 10 misalnya, i plus plus gitu kan. Kalau di Kotlin kita cuma perlu menuliskan variabelnya, kemudian angka itu mulai dari mana, diikuti dengan tanda titik 2 kali, baru nilai akhir dari nilainya itu. Nanti otomatis si Kotlin akan mengenerate range dari nilai itu, yang artinya ini nilai 1 sampai 10 seperti itu. Ini sama itu. Kemudian selain berupa angka, kita juga bisa menuliskan range dari sebuah karakter itu, contohnya karakter A sampai karakter Z itu. Nah, range sendiri kita bisa manfaatkan di dalam sebuah perulangan gitu ya. Contohnya di sini kita melakukan perulangan, jadi kita tidak perlu lagi melakukan kondisi increment seperti itu, kita hanya perlu melakukan range yaitu dari 1 sampai 5, maka akan otomatis melakukan perulangan 1 sampai 5. Sini kita coba jalankan terlebih dahulu. Ini hasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam looping atau istilahnya itu perulangan. Nah, untuk perulangan sendiri di dalam Kotlin itu sama dengan bahasa pemrograman lainnya itu kita bisa menggunakan kata kunci for, perulangan menggunakan while ataupun do while gitu. Nah, untuk for itu kita bisa menggunakan yang tadi ya, menggunakan range gitu. Nah, di sini kita hanya perlu mendeklarasikan nilai gitu. Nilai kita beri tipenya itu integer gitu. Kemudian kita ambil dari dalam range yang kita set di sini, yaitu dari 15 sampai 25. Nanti nilai dari 15 sampai 25 ini akan diset di dalam variabel nilai ini gitu. Nah, variabel nilai ini itu akan kita tampilkan menggunakan method print. Nah, kita juga bisa melakukan perulangan di dalam untuk menampilkan sebuah array gitu. Itu dengan cara kita menggunakan kata kunci for diikuti dengan nama kampus variabel kampus yang nantinya mempresentasikan isi dari si array kampus tuh. Kemudian nanti akan ditampilkan menggunakan method print. Ini sama yang kita menggunakan metode index. Index ini artinya itu kita bisa mengambil indeks dari si array-nya gitu. Nah, ini sama saja, tapi di sini kita menambahkan kondisinya gitu, untuk mengecek apakah bilangan itu genap atau ganjil. Kita perulangan menggunakan while itu, yang mana itu kita seperti biasa kita itu menggunakan kata kunci while di awalnya. Kemudian kondisi dari perulangannya itu di sini kita set dulu angkanya sama dengan 10. Kemudian kita cek kondisinya. Apabila angka itu besar sama dengan 5, maka kita akan jalankan kondisi di dalamnya. Kemudian angka ini akan diinkrementkan atau dikurangkan nilainya. Selanjutnya kita ada do while. Untuk do while sama while itu bedanya adalah si do while itu dia menjalankan dulu aksinya, baru mengecek di akhir itu kondisi dari perulangannya. Agar lebih jelasnya kita akan jalankan projectnya terlebih dulu. Ini.
Oke, mungkin segitu saja untuk materi Kotlin kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam uh, materi mengenai layout. Nah, untuk layout sendiri itu teman-teman bisa mengeceknya itu di dalam folder yang namanya itu res, kemudian di sini ada namanya layout. Silahkan teman klik saja. Nah, di sini jadi di sini saya sempat membuat layout uh, sedikit layout. Nah, layout ini kalau teman-teman cek tuh untuk masuk ke mode ini teman-teman tuh pindah dulu. Kalau misalkan awalnya teman-teman itu hanya menampilkan kode tidak menampilkan tampilan tadi, itu teman-teman silakan pencet mode di sini, mode split namanya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat codingan dari layout teman-teman beserta dengan hasilnya di sampingnya. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada namanya itu constraint layout. Jadi untuk layout sendiri itu jenisnya ada banyak juga ya jenis layout dari yang ada di Android itu. Itu yang biasa sering digunakan itu adalah constraint layout. Sama itu ada namanya itu kalau nggak salah coba cek sini dulu ya. Cari layout. Nah, ini layout. Nah, itu ada linear layout untuk horizontalnya, kemudian ada vertikalnya, ada frame layout, table layout, ada table row, kemudian ada space gitu. Sini kita menggunakan constraint layout. Nah, constraint layout itu dia itu sifatnya itu sangat apa ya, fleksibel gitu. Ya kita bisa menempatkannya di mana saja gitu. Dengan syarat itu kita menetapkan masing-masing komponen itu dengan constraint-nya gitu. Contohnya di sini saya teman-teman kan bisa lihat sini ada garis-garis yang menempel gitu. Ini dinamakan dengan sebagai garis constraint gitu. Nah, mungkin akan saya coba praktekkan saja bagaimana cara menambahkan komponen di dalam sebuah layout gitu. Nah, itu teman-teman, misalnya sini saya pengen menambahkan lagi teks gitu kan. Itu teman-teman bisa masuk ke dalam teks ini. Teman-teman bisa mengambil text view gitu. Nah, saya letakkan di sini. Nah, ini mungkin di sini dia uh, tampilnya baik-baik saja, tapi apabila kita jalankan ke dalam emulator kita, ini akan berpindah ke bagian atas ini gitu. Untuk itu kita perlu menambahkan constraint untuk komponen ini gitu kan. Nah, caranya teman-teman cuma perlu menarik di bagian sini. Tarik, tempelkan mana constraint akan kita. Kemudian teman-teman bisa menarik ke sini. Teman-teman bisa tarik ke kanan, kemudian tarik ke kiri. Maka dia sudah otomatis terisi constraint dari komponen ini. Kemudian kita ingin menambahkan teks inputnya gitu ya. Itu teman-teman masih di dalam komponen teks gitu. Teman-teman pilih yang namanya itu number. Number teman-teman bisa pilih di sini saja. Sama seperti tadi, teman-teman tinggal ikat constraint yang sini. Kemudian tarik ke kanan, tarik ke kiri. Kemudian kita ingin menambahkan tombol atau button itu ya. Kita pilih di bagian button, tarik sini. Jangan lupa atur constraint. Tarik kanan, tarik ke kiri. Nah, sehingga kalau teman-teman coba untuk mengecek kembali ke source code kita, teman-teman lihat otomatis dia akan tergenerate mengikuti yang ada di komponen yang ada di layout kita ini gitu. Nah, sini sebenarnya kita juga bisa, kita akan coba modif agar tampilannya sama seperti di atas sini. Itu untuk text view, itu kita bisa mengambil saja text size-nya, kemudian ada variabel ya, variabel coba copy
sini. Nah, itu udah sama. Kemudian ada text inputnya, text, edit text. Ini kita ambil ini. Ganti ke itu, jadi ukurannya ikut melebar. Untuk button sama, untuk widthnya kita set menjadi 0. Kemudian tambahkan margin left tuh dengan 60 dp gitu. Margin right itu sama 60 dp. Nah, sekarang tampilannya sudah sesuai. Saya akan coba geser ke atas, lebih ke atas lagi, biar agar tidak terlalu mepet gitu. Nah, itu teman-teman bisa silakan jalankan saja untuk melihat tampilannya di bagian emulator. Jalankan di dalam emulator kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen ID gitu. Jadi di dalam sebuah komponen itu ada memiliki sebuah ID di sini ya. ID ini kita gunakan nantinya untuk bisa mengakses komponen-komponen ini. Contohnya di sini untuk ini ada edit, ada namanya text view 1, di sini ada edit text number 1, di sini ada button 1. Nah, untuk sini saya ingin mengubah saja ID-nya itu menjadi 2 gitu. Kemudian sini teman saya ganti jadi 2 juga. Ini saya ganti jadi 2. Berarti di sini otomatis juga ganti jadi 2. Di buttonnya juga saya ganti jadi 2 gitu. Setelah kita memberikan untuk masing-masing komponen itu ID gitu, kita bisa masuk ke dalam main activity kita, mana kita akan berusaha mengakses komponen-komponen kita tadi. Untuk nanti itu kita lakukan interaksi di dalam setiap komponen yang ada di dalam aplikasi kita ini. Nah, di sini contohnya saya sudah mengambil 3 buah komponen, yang mana itu ada komponen dari input 1, tombol 1, kemudian ada text view 1, dan sudah kita beri di dalam layout tadi. Nah, kemudian di sini saya menambahkan semacam event listener, yaitu set on click listener, yang mana artinya ini apabila tombol ini diklik maka dia akan menjalankan logika di dalam sini. Nah, sini kalau kita demokan, misalnya satu sini angkanya itu 5 gitu. Apabila saya klik tombol hasil, maka dia akan mengalihkan dengan angka miliknya sendiri, sehingga terciptalah angka 25. Nah, sini kita akan menambahkan logika di dalam sini, interaksi di dalam form di bawah ini, yaitu angka di dalam sini akan dikalikan dengan angka yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita coba dulu untuk mengakses komponen-komponennya. Pertama kita tulis dulu var, kita ambil dulu inputnya, misalnya input 2, tipe-nya kita ambil edit text, gunakan method find view by ID, kita sesuaikan. Lihat, apabila teman-teman mengakses kelas R, teman-teman ketik saja sini ID titik, sini akan tersedia komponen yang bisa diakses. Karena saya ingin mengambil input 2, maka saya akan mengambil nama itu edit text number 2. Selanjutnya saya ingin mengambilkan button gitu.
Kalau saya tulis ini saja, button hitung 2 sama dengan find view by ID, baru ini saya bisa kasih tipenya itu button, kemudian find by ID, ambil clusternya di bagian ID, kemudian kita pilih button 2 sama ambil result 2, tipenya itu text view, kemudian kita ambil dulu ID text view 2. Nah, setelah kita dapat komponen ini, kita akses semua komponen ini, baru kita jalankan logikanya. Nah, di sini saya sudah membuat kode untuk menjalankan logikanya. Sini dia mengakses button 2, kemudian input 2, kemudian ini ditampilkan di result 2. Saya akan coba jalankan terlebih dahulu, jalankan ulang program. Nah, di sini saya menambahkan kondisi apabila inputan itu kosong, maka akan ditampilkan tidak ada angka. Sama halnya dengan sini. Contohnya sini. Nah, apabila kita menambahkan angka misalnya 5, hasilnya 25, tambah lagi dengan 5, maka ini akan dikalikan dengan angka di sini. Nah, hasilnya 125. Nah, mungkin sekian dulu video untuk materi kali ini. Saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.